Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Nggih, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita bisa bertatap muka melalui YouTube. Semoga bertatap muka kita bisa menyambungkan rasa silaturahmi walaupun melalui media YouTube. Di kesempatan pada hari ini, alhamdulillah puasanya hari ini saya alhamdulillah diberikan kelancaran. Sudah berapa hari ini ya, ini saya lupa ini dapat berapa hari, saya nggak pernah menghitung, yang penting puasa ya. Ini alhamdulillah puasanya diberikan kelancaran. Dan pada di sore hari ini saya ada di kebunnya Abah, lagi santai-santai aja menikmati suasana. Karena posisinya alhamdulillah sedang free, sedang santai, juga Abah sedang istirahat. Jadi untuk mengisi jam kosong saya ya, selain untuk ngaji ya, untuk sedikit menikmati suasana pemandangan alam yang indah seperti ini. Walaupun ini ada di kebun ya, tapi kelihatan hijau-hijau itu fresh, pikiran kita, kehidupan kita itu fresh. Coba jenengan kalau lagi sedih, lagi kurang tenang hatinya, lagi banyak pikiran, jenengan keluar melihat situasi yang hijau-hijau, pemandangan yang hijau-hijau. Jenengan di situ duduk aja wis, nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja sambil memandang gini, memandang aja gini. Nanti jenengan sedikit demi sedikit otomatis suasananya jenengan, hatinya jenengan utamanya, insya Allah akan ada ketenangan. Karena saya dari dulu kalau lagi sedih, lagi galau ya, anak muda itu saya perginya ke suatu tempat yang berkehijauan. Kalau di tempat saya dulu itu di gunung, di daerah Banyuwangi, di daerah pegunungan. Jadi saya naik gunung tinggal sedikit, lihat pemandangan gini, duduk santai, walaupun nggak ngopi, nggak rokokan, ya duduk santai gini, toleh gini aja. Hidup itu enak, benar-benar bisa menikmati. Terus juga di situ kadang kita akan mendapatkan suatu pemikiran yang positif, pemikiran yang nyaman, yang tadinya sumpek bisa menjadi lebar suasananya hati. Nah, jadi ya manfaatnya kita. Nah, ini yang biasanya sama apa itu disebut tadabbur alam. Tadabbur alam ya, ini contohnya salah satunya seperti ini. Kita duduk santai di tempat yang terbuka, melihat tempat kehijauan seperti ini, itu namanya salah satunya tadabbur alam gitu. Oke, alhamdulillah saudara-saudaraku, semoga panjenengan semua di sana itu diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan menjalankan semua aktivitasnya, kegiatannya, diberi rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Sisanya bisa pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, dan bisa membeli beras. Intinya wekas lah ya, wekas. nggak bisa ini banyak ngomong saya kayak ini silsilah seperti ini bahasa ini. Yang penting jenengan semua di sana sehat, keluarganya sehat, aktivitasnya lancar, semua diberi kelancaran, intinya seperti itu. Oke. Ini jam berapa? Ini saya menunggu maghrib. Tapi kenapa ya maghrib itu ditunggu ya? Enggak, ini lagi santai aja ini, mumpung lagi free kok. Lagi free, jadi ya selain ngaji, mengisi luang waktu.
ngomong-ngomongin santai ya. Ini Oh, nggih. kita ngobrol santai ya. Oh ya, nggih. Gimana, Menurut Kang? jenengan itu apa itu seperti apa? Menurut jenengan ini ya. Kita ngobrol santai. Nggih, nggih. Menurut jenengan itu apa seperti apa? Siap. Apa seperti apa? Dari Atau dari dari segi pertanyaan orang ya, mungkin kita ambil dari pertanyaan oh, orang. Apa benar beliau itu wali? Itu dari pandangan jenengan itu. oh nggih. Siap. Ini pertanyaannya ini waduh ini kontroversi ini ya. Tapi nggak Kita apa-apa santai ya. aja, ini menurut Ini jenengan ini aja kan ini. pendapat saya ya. Iya. Gini, alhamdulillah saya di sini juga ikut Abah itu udah 1 tahun. Alhamdulillah ikut Abah itu udah 1 tahun. Nah, kalau mau ditanya, tapi saya juga pernah sih mendengar atau melihat komentar atau mendengar secara langsung bahwasanya Abah itu apa bener sih Abah itu wali gitu. Nah, kan juga beberapa orang itu bertanya seperti itu. Kalau pendapat saya Abah itu wali. Kalau katanya Abah sendiri, kalau goyanannya kan wali-wali daya kayak gitu. Tapi kalau buat pribadi saya itu Abah itu wali. Karena apa? Wali itu saya ngikut Abah itu ya. Kalau versi saya itu ya, satu dari kesabaran beliau. Beliau itu luar biasa. Kesabarannya beliau itu luar biasa. Kepada keluarganya, kepada anak-anak santrinya, kepada pekerjanya, bahkan kepada tamu-tamunya. Itu ketika ada problemnya tetap aja sabar beliau, walaupun ada hantaman, ada hinaan, bahkan ada serangan seperti yang bulan-bulan kemarin ini, bahkan sampai sekarang itu ada serangan kayak gitu, Abah itu tetap sabar. Beliau itu selalu mengalah. Nah, mengalahnya Abah ini ternyata itu kalau buat saya itu mengalahnya itu untuk menang, Kang. Karena apa? Saya melihat secara langsung dari dulu, namanya santri nggak bisa berpendapat, ngomong langsung kan, Abah gini kan nggak bisa. Bahkan mau bertanya nggak bisa karena di situ juga suul adab. Jadi saya hanya melihat terus menyimpulkan dalam diri saya sendiri, kenapa sih Abah kok selalu mengalah. Tapi pada akhirnya Abah itu ya kalau pertandingan itu menang gitu loh. Kalau di bahasa pertandingan itu menang. Tapi dalam ini bukan soal pertandingannya, tapi pada endingnya semua penyerangan ini tadi, ya alhamdulillah benar, orang benar itu akan ya benar akan jadi benarnya. Tapi kalau orang salah pasti akan jatuhnya suatu saat. Nah ini kayak beberapa bulan yang kemarin itu ada serangan, Abah ngalah. Tapi apa? Abah nggak mencari kebenarannya Abah di situ. Abah nggak mencari kebenarannya Abah. Tapi apa? Kebenaran itu yang datang sendiri. Kebenaran itu datang sendiri. Bahkan sampai saat ini kebenaran itu akan muncul sendiri gitu loh, Kang. Jadi seperti Abah gini ya. Abah dari dulu diserang terus. Tapi Abah mengalah. Saya ya juga diam. Kenapa terus Abah itu mengalah? Itu juga menjadi PR-nya saya dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban, walaupun nggak dapat jawaban tapi bisa dijawab dari apa yang terjadi. Nah di situ posisinya Abah kan dulu itu diserang, bahkan sampai sekarang itu juga diserang, tapi apa? Mengalah, tapi walaupun mengalah Abah itu tetap, karena apa? Abah itu pendapat saya itu mempunyai prinsip kayak yang dawuhnya Abah kepada santri-santrinya, bahwasanya itu menungso kuwi kudu iso netepi urip. Nah itu dulu itu PR itu ya, ini kayak ya bahasa Indonesianya gini, manusia itu harus bisa menetapi hidupnya. Nah dulu saya mikir apa ini ya, bahasa gimana maksudnya, iso kudu iso netepi urip. Nah kudu iso netepi urip. Nah ternyata
tak cari-cari, tak pelajari, tak rasakan bagaimana sih netepi urip. Ternyata itu netepi urip itu ya, kalau kamu jadi santri ya jadi santri sing tenanan, kalau kamu jadi bapak ya jadi bapak sing tenanan, kalau jadi guru jadi guru sing tenanan, kalau jadi anak jadilah anak sing tenanan. Nah, bahasa sing tenanan sing kayak gini kan banyak biasanya disebutkan sama abah loh. Nah, tapi di sini itu juga sebagai jawabannya, karena apa? Jangan kita itu bergoyah apa yang menjadi jadi omongannya orang. Kita diomong orang kita gini, kita diomong orang gini, diomong orang gini. Hidup kita akhirnya apa? Bimbang. Diomong orang kita goyah, sedih. Diomong orang kita pegel, emosi, marah. Nah, di situ itu namanya enggak netepi urip, Kang. Di situ enggak netepi urip. Yang dikatakan netepi urip itu apa ya? Kayak lautan lah. Kalau saya itu mengibaratkan kayak lautan. Lautan, di dalam lautan kita itu air itu loh, di dalam lautan itu diem, enggak banyak bergerak. Tapi di pantainya, ya kan? Di pantainya banyak bergerak. Nah, hidup itu kayak air di dalam lautan. Airnya di dalam itu nggak begitu banyak goncangan. Jadi walaupun dihantam tetap anteng air di dalam laut itu tadi. Beda dengan ketika kita dihantam, contoh kayak yang di laut itu, kalau kita itu dihantam ya otomatis kalau kita itu goyang nggak netepi urip ya pasti kita ambrol. Nah, hidup itu seperti lautan. Kalau dapat silsilah, kalau saya itu kayak lautan. Kenapa? Lautan itu ya dia itu diam. Kalau diberi kotoran, ya nanti kotorannya akan otomatis minggir-minggir kepada pantai-pantainya. Ada kotoran masuk dari sungai, kotoran masuk gitu kan ke lautan. Tapi apa? Sama lautan nggak diterima, akhirnya dibuang ke pesisir pantai. Nah, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita bisa netepi hidup, bisa menetapi hidup, ketika kita diserang, dihina, dicaci maki, kalau kita bisa netepi hidup itu nggak akan jadi masalah. Itu nanti cacian, hinaan, serangan dan lain-lain, kalau kita bisa menetapi hidup pasti akan kembali ke orang yang menghina, orang yang mencaci, itu akan kembali dengan sendirinya. Karena apa? Piye meneh ya, selain silsilah laut itu apalagi ya? Nah, contoh ini ya, contoh ini ya. Ini ya, kita lemparkan ke atas, rit. Nah, dia kembali lagi kan. Sama aja, kalau kita lagi di atas terus diserang orang, dihina orang kayak gini, itu kalau kita tetap menjalankan hidup kita, berkomitmen, berkonsisten, netepi urip hidup kita, kalau ada serangan, dia akan kembali sendiri loh. Serangan ini, hinaan ini akan kembali sendiri pada orang yang di bawahnya gitu loh. Jadi ya bukan antara bawah dan nganu, tapi kalau ada serangan intinya itu akan balik sendirilah, Kang. Nah, ini balik lagi pada bahasanya Abah itu wali. Nah, yang saya berpendapat walinya itu tadi loh, dari kesabarannya beliau itu dihina, dicaci, yang dikatakan pembohong, difitnah seperti itulah. Tapi apa buktinya? Nggak ada sampai sekarang. Bahkan Abah menjalankan hidup ya tetap santai, tetap terus dijalankan hidupnya dengan rasa penuh kebahagiaan, kesenangan gitu loh. Jadi nggak ada efeknya. Orang berkata apa kepada Abah, saya melihat Abah itu tidak berefek sama sekali. Nah, itu yang saya berpendapat bahwasanya Abah itu wali. Bukan dari kesaktiannya beliau bisa gini, bisa gini. Mungkin banyak orang bahkan dukun bisa kayak gini, tapi belum tentu orang itu bisa menerima cacian, hinaan dari orang lain. Nah, makanya saya itu berpendapat bahwasanya Abah itu wali karena apa? Dari hinaan dan lain-lain, Abah itu tetap gini, senyum amit gini, apunten Bah, tetap senyum bahagia gitu loh. Jadi ya seakan-akan Abah itu kayak ya apa sih gitu, orang ngomong apa gitu loh. Jadi gak direken gitu loh. Jadi ya itu tadi.
intinya Abah itu wali. Iya, intinya itu Abah wali dari kesabarannya beliau, dari tindakannya beliau kayak gitu kan. Karena ya itu tadi, saya ngikut Abah itu jarang-jarang banget saya itu mendengar bahkan melihat Abah itu sedih. Beliau itu selalu gembira, selalu bahagia gitu. Dihina orang, dites orang, yang katanya nggak percaya dengan keilmuannya Abah, nggak percaya dengan Abah, itu Abah nggak peduli. Bahkan saya juga nggak peduli. Abah dikatakan sakti apa enggak sama orang lain, saya nggak peduli hal itu. Yang saya pedulikan itu ya, sebenarnya ya peduli sih. Ketika Abah dihina supaya saya sebagai santri itu ya peduli. Cuman kan nggak apa-apa tuh kan, udah jangan dihiraukan, nggak apa-apa. Orang menghina itu karena orang itu orang itu karena pengen deket juga sama Abah, makanya dengan cara seperti itu. Orang mau menghina itu ya sebenarnya ya pengen kayak Abah ngono. Jadi ya di situ akhirnya yang tadinya saya emosi, pegel karena banyak yang mencaci Abah, tapi alhamdulillah belajar dari Abah ya wis lah ngono. Ya kita doakan aja lah wong sing pegel ngono kuwi mergo wong gak ngerti gitu kan. Jadi orang nggak tahu, wong nggak tahu itu ya sudah. Terus kalau seumpama dikasih tahu dan dia nggak mau tahu, ya mau apa lagi gitu loh. Jadi ya nggak perlu lah untuk apa ya namanya, kita yang saya sebagai santri dalamnya beliau nggak bisa untuk juga apa ya mengambil hinaan-hinaan itu tadi. Jadi ya cukup Abah diam, ya saya juga ya udah diam. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada untuk penyerangan balik lah, nggak ada gunanya, sama saja kayak orang gila. Kalau orang gila itu memukul kita, masa kita juga harus mukul orang gila tersebut sih gitu. Jadi ya nggak jauh beda dengan orang gila tersebut gitu. Kayak anak kecil mukul kita pak gini, terus kita mau membalas juga pak kepada anak kecil, ya Allah kayak gitu. Ya sama aja kita itu kayak anak kecil. Jadi ya di situ kita mengambil ibrohnya, mengambil hikmahnya apa yang telah terjadi di situ kan. Karena apa ya, apa itu sangat menunjukkan dan menonjolkan bahwasanya dia itu memang sabar gitu loh, nggak pernah namanya memperlihatkan dia itu sedih gini gitu. Karena itu tadi loh prinsipnya beliau, netepi urip dadiya wong piye ya bahasanya, jadilah diri sendiri lah intinya, jadilah diri sendiri, jadilah manusia yang sejati. Tenan gitu. Manusia sejati itu yang bagaimana ya, harus bisa sadar diri, kayak saya. Contoh kecilnya orang sadar diri itu kayak gini loh Kang. Saya duduk di sini karena ya sudah saatnya saya itu duduk di sini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Saya bisa duduk kayak gini, semua itu atas izin Allah, semua itu kehendak Allah. Yang biasanya saya itu sibuk ini itu, tapi saya sekarang diberi waktu untuk santai kayak gini, itu semua karena atas izin Allah. Nah ini loh yang namanya harus sadar diri. Ini yang kecil aja seperti ini tuh sulit sebenarnya. Saya itu alhamdulillah ya, dalam 1 tahun ini saya itu belajar sadar diri, balik lagi pada diri saya. Alhamdulillah saya menemukan sedikit-sedikit hidup itu bagaimana. Ya ternyata ya gini-gini aja hidup itu, nggak ada yang wer gitu, istimewa gitu, nggak ada. Ternyata ya udah gini-gini aja loh hidup itu. Yang tadinya saya pengen bisa gini, pengen itu, ketika sudah punya alah ya biasa aja loh gitu. Saya dulu pengen pakai kopiah ini gitu, ketika sudah punya ya alah ya biasa aja gitu loh. Jadi ya balik lagi sadar diri itu tadi, alah gini toh hidup itu, ya dinikmatin aja.
lagi sedih, lagi banyak masalah, banyak hutang kayak gitu. Oh iya ya, saiki iki pemikirannya gini aja. Oh iya, sekarang aku lagi sakit. Yang dulu-dulu saya itu diberikan kesehatan, tapi saya itu lupa, banyak keinginannya gini gini gini, bingung memikirkan ini. Tapi ketika lagi sakit, itu yang dipikirin hanya satu, pengen sehat, ya kan? Kalau orang sakit pemikirannya apa? Satu, pengen sehat. Nah, kalau sudah sehat lupa segalanya wis. Lupa posisi sakitnya, nggak inget itu. Makanya ketika kita sakit itu seharusnya kita itu bersyukur gitu loh, dinikmatin rasa sakit itu tadi. Karena apa? Yaitu tadi, Allah itu benar-benar sayang sama panjenengan, cinta sama panjenengan. Makanya jenengan itu ditegur, diberikan sakit itu tadi sama Allah. Di situ karena apa? Biar panjenengan semua dan saya itu biar bisa kembali lagi kepada jalannya Allah, di jalan yang benar gitu loh. Harus menjalankan syariatnya kayak gitu. Dan ya itulah, menjalankan perintah-perintah Allah lah intinya, di situ diingatkan gitu. Nah intinya ya balik lagi sama pertanyaannya ini Kang kameramen, Abah Wali, ya Abah Wali itu tadi yang saya sudah jelaskan. Gak apa-apa, orang mau berpendapat apa ya silakan, namanya berpendapat itu bebas. Bahkan saya santri dalamnya yang ikut Abah 1 tahun ini bebas mau berpendapat apa kepada Abah itu. Mungkin ya begitu aja ya. Ini sudah sore, saya juga mau menyiapkan buka makanan bukanya Abah beserta keluarganya. Nah, di situ saya harus menyiapkan, jamnya udah mulai gelap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.